Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum memulai ibadah tengah pekan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan yang surga mulia, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau beri kepada kami, sehingga kami pada hari ini dapat mengikuti ibadah persekutuan tengah pekan, meski melalui online. Dan Tuhan, kiranya Tuhan berkati jalannya ibadah ini, sehingga ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan bagi kita, membuat kita harus memahami suatu proses kehidupan. Di saat kita dilukai oleh orang lain, dengan rasa sakit hati yang kami alami, di saat itu kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus mau kita belajar apa arti dari mengampuni. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan memujikan kasih setia-Mu. Firman Tuhan. Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan tengah pekan, dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kembali kita berdoa. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Tuhan memberi kesempatan agar kami boleh dengaran akan firman Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu akan sapaan firman Tuhan yang saat ini boleh memperlengkapi, mengingatkan dan memimpin kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami saat ini mau membuka telinga, membuka pikiran dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini menjadi pedoman, pegangan di dalam kami menghadapi kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, biasanya di dalam kehidupan ini kita merasakan bahwa harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Suatu hari saudara-saudara, saya ingat saya itu kepengen yang namanya makan di sebuah tempat. Ya, jadi karena makanan itu viral, wah ini enak loh, mie ayam sebetulnya ya saudara-saudara ya. Ini mie ayam enak, akeh, murah. Ya, ini ya. Makanya saudara-saudara yang terjadi apa? Saya mencari mie ayam tersebut. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Justru mie ayamnya tutup, warungnya tutup. Waduh ini gimana ya? Nah mulai saudara-saudara, ketika harapan tak terjadi, damai sejahtera mungkin saja hilang. Wah, saya sudah jauh-jauh ke sini, ternyata tutup. Nah, mungkin saudara-saudara kita pernah mengalami hal yang seperti itu. Kita punya harapan, tapi ternyata kenyataan tidak sesuai harapan. Hal ini terjadi dengan apa yang dialami oleh Yakub, saudara-saudara. Diceritakan Yakub itu mencintai seorang wanita. Nah, ya kan dalam bacaan kita buka Kejadian 29 saudara-saudara. Kejadian 29 ayat 21 sampai 28. Kejadian 29 ayat 21 sampai 28. Jadi pada awalnya Yakub ini pengen dapat Rahel. Makanya dia bekerja di tempatnya Laban 7 tahun. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Setelah Yakub bekerja 7 tahun. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku sudah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat kepada aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Nah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah cerita mengenai Yakub. Dia punya harapan karena dia mencintai Rahel. Makanya sang bapak ya Laban berkata, kamu kerja dulu 7 tahun sama saya. Nanti kamu akan dapat si Rahel. Setelah kerja 7 tahun itu gak sedikit ya saudara-saudara ya. Dari anak kelas 1 SD sampai SMP loh. Gak main-main loh 7 tahun itu saudara-saudara. Lama loh 7 tahun itu. Tapi karena tresno, hatiku tresno mbak Lea. Karena cinta, si Yakub rela. Oke lah 7 tahun ku jalani. Supaya saya mendapatkan wanita idaman saya, Rahel. Nah kemudian sesuai bacaan kita ya saudara-saudara ya. Sudah bekerja 7 tahun. Kemudian sudah menikah. Ternyata yang dikasih bukan Rahel, Lea kakaknya. Yakub kecewa enggak? Kecewa. Tidak sesuai dengan harapan. Sama seperti tadi saya tuh ya. Tidak sesuai dengan harapan. Dan di situ saudara-saudara kita melihat bagaimana
Yakub kecewa. Loh kok bisa seperti ini toh Laban, Pak Laban? Nah kemudian Laban berkata, ya kan budaya kami kan seperti ini. Nggak sopan kalau adiknya nikah duluan. Udah kamu sama kakaknya. Nanti kalau kamu sudah kerja lagi 7 tahun baru dapat Rahel. Dan saudara-saudara betul saudara-saudara. 7 tahun ditambah lagi 7 tahun. 14 tahun saudara-saudara. Itu bukan waktu yang sedikit. Itu bukan waktu yang singkat. Tetapi kita melihat bagaimana Yakub ikhlas menjalani sesuatu yang di luar harapannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, saat ini kita bukan merenungkan soal istri dua. Kita nggak berbicara soal itu. Karena itu memang salah satu budaya dalam perjanjian lama. Makanya saudara-saudara kita tidak fokus kepada istri pertama, istri kedua. Kita tidak membicarakan itu. Tetapi kita melihat saudara-saudara bagaimana Yakub berani menjalani kenyataan dengan ikhlas. Sekalipun harapan tidak dia dapatkan. Sekalipun harapan tidak terjadi. Sekalipun harapan tidak menjadi kenyataan. Namun Yakub jalani yang harus dijalani. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini pun kita juga diingatkan. Mungkin kehidupan kita sama seperti Yakub. Kita kepengen sesuatu tapi gak terwujud. Tuhan saya kepengen loh suami saya berubah. Tuhan saya kepengen loh istri saya berubah. Saya kepengen anak saya berubah. Saya kepengen orang tua berubah. Saya kepengen hutang saya cepat lunas. Saya kepengen mengampuni orang. Saya kepengen untuk dapat pekerjaan. Saya kepengen loh supaya saya dapat pinjaman uang untuk modal kerja. Namun dalam kenyataannya saudara-saudara, harapan-harapan itu tidak terwujud. Harapan-harapan itu belum terwujud. Bisa saja justru harapan itu malah justru jadi kebalikannya. Ya. Tuhan saya kepengen dapat uang lebih untuk membayar hutang. Ternyata yang terjadi malah apa? Ternyata saya malah sakit. Keluar biaya lagi loh, ya toh? Ini masih utang masih ada, tapi ternyata malah ada aja bencana, ada aja musibah, sakit, harus keluar uang lagi. Kenapa Tuhan? Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita diperhadapkan pada situasi demikian, situasi yang jauh dari kenyataan, dan itu membuat kita tidak damai sejahtera. Dan mempertanyakan Tuhan itu baik apa enggak sih? Tuhan itu sayang enggak sih sama saya? Namun hari ini saudara-saudara kita melihat. Sama seperti Yakub. Udah jalani aja. Udah kalau memang itu jalannya. Jalani. Satu kata yang kita renungkan saat ini saudara-saudara. Jalani kenyataan yang ada. Tapi pahit Pak Hendrik, sulit, sakit. Disitulah kita minta hikmat Roh Kudus saudara-saudara. Minta Roh Kudus kekuatan untuk menjalani sepahit apapun hidup kita. Dan lihatlah saudara-saudara, kalau kita lihat kenyataan hidup kita yang sudah lalu-lalu, berapa kali Tuhan beri kekuatan pada kita untuk melaluinya. Berapa kali Roh Kudus menguatkan kita untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Berapa kali Roh Kudus memampukan Anda dan saya untuk melewati pergumulan demi pergumulan hingga kita bisa bertahan sampai detik ini. Kalau bukan kuasa Tuhan, kuasa siapa saudara-saudara? Dan hari ini kita melihat kalau Tuhan menyertai di masa lalu sampai saat ini, Dia pun juga menyertai masa kini sampai masa depan Anda dan saya. Berani hadapi kenyataan, jalani kenyataan yang ada, bersandar kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus, sehingga kehidupan kita tak pernah menyerah, hadapi apapun juga. Amin. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami diingatkan agar kami ikhlas menjalani apapun yang harus kami jalani.
Karena kadang-kadang kami berhadapan dengan situasi yang tak ideal. Kadang-kadang kami berhadapan dengan situasi yang tidak seperti yang kami inginkan. Kadang-kadang kami dihadapkan pada situasi yang tidak kami harapkan. Namun hari ini ya Tuhan, kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Agar kami ikhlas, rela, dan menguatkan diri dengan kuat kuasa Roh Kudus menghadapi kenyataan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami di tengah pergumulan yang mungkin saat ini kami hadapi. Mungkin saat ini Tuhan kami menghadapi pergumulan karena penyakit, sakit penyakit adalah masa pemulihan. Kami teringat Ibu Tesinwa, Bu Waliem, Bu Suhardi, Pak Adi Sunarto. Kami berdoa untuk Bapak Heru Kusmanto, Bu Kamiem, Bu Suratmi, Bu Sri Saino, dan Bu Suparmi. Serta kami berdoa untuk nama-nama lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, di tengah sakit penyakit dan kelemahan tubuh ini, mampukanlah saudara-saudara kami ini tetap ikhlas menjalaninya dengan bersandar pada Roh Kudus. Tidak menyerah, namun justru tetap berserah kepada Kristus dalam menghadapi kenyataan yang ada. Mungkin saat ini Tuhan kami memiliki pergumulan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun saat ini Tuhan, mampukanlah kami terus mengimani firman Tuhan untuk berani menghadapi kenyataan yang ada. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.